Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh rakyat Indonesia, terkhusus Roy Suryo CS, anak-anak Abah. Kalian kan kepingin tuh melihat ijazah Pak Jokowi asli atau bukan. Ini saya kasih tahu nih solusinya ya. Untuk kalian kepingin lihat ijazah Pak Jokowi, saya kasih nih solusi satu-satunya lagi. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tidak tawar-menawar. Untuk melihat ijazah Pak Jokowi cuma satu solusinya. Tidak ada tawar-menawar. Apa solusinya? Di tahun 2029, kita dukung, kita support Pak Jokowi untuk mencalonkan diri jadi pemimpin negeri ini lagi. Kita dukung agar Pak Jokowi mengikuti Pilpres di tahun 2009. Di situ kesempatan kita untuk melihat ijazah Pak Jokowi. Kalau ini nggak dikerjakan, sampai kiamat pun nggak akan bisa tuh melihat ijazah Pak Jokowi. Nggak akan bisa. Karena kita tahu sama-sama, Pak Jokowi ini bukan orang lemah, dia orang kuat. Selama dia memimpin negeri ini, banyak kemajuan. Masyarakat jadi lebih berani. Jadi, solusi satu-satunya agar kalian bisa melihat ijazah Pak Jokowi asli atau bukan, mari sama-sama kita dukung Pak Jokowi untuk ikut Pilpres, untuk kembali memimpin negeri ini. Nah, di situ kesempatan kita bisa melihatnya. Selain itu nggak ada lagi solusinya, tidak ada. Nah, itulah solusi yang lebih baik ya, yang baik, yang benar. Bapak Jokowi, Bapak tidak menangis di saat ribuan fitnah yang mengguyur Bapak sama orang-orang yang membenci Bapak. Tapi Bapak menangis di saat memperjuangkan hak-hak rakyat. Bapak menangis karena hati Bapak perih. Kami menunggu dan berharap pemimpin seperti Bapak kembali. Ini sarannya buat pendukung Pak Jokowi maupun Mas Gibran. Kalau nanti kalian diundang sama stasiun TV buat berdebat dengan Roy Suryo, nggak usah serius-serius sekali. Percuma. Karena apapun yang kalian jelaskan, pasti akan terus dibantah sama dia. Jangankan kalian, dia juga sering kok membantah ucapannya sendiri. Pernah ya di suatu podcast, dia dengan percaya diri bilang kalau Mas Gibran tuh pernah sekolah di SMK Santo Yosep. Bukan cuma dia, Tifa juga ngomong kayak gitu. Kemarin di TV, dia bantah sendiri ucapannya. Dia bilang, Gibran tuh gak pernah sekolah di SMK Santo Yosep. Kepala sekolahnya udah membantah. Wak, kepala sekolahnya itu justru sedang membantah ucapanmu yang di media sosial itu. Kayak mana nyawa ini? Lagian gini ya, kalau untuk menghadapi orang yang bebal kayak Roy Suryo itu, lakukan aja apa yang sering dia lakukan kalau sedang berdebat soal ijazah Pak Jokowi. Dia kan selalu bilang, Anda UGM bukan? Anda alumni UGM bukan? Kalau bukan, udah, gak usah ngomong, Anda gak ngerti. Balik tanya ke dia, Anda pernah SMP sama SMA nggak di Singapura? Pernah nggak? Kalau nggak pernah, udah nggak usah ngomong. Anda nggak ngerti. Tapi yalah pula ya, jangankan sistem pendidikan di luar negeri, sistem pendidikan di kampusnya aja dia nggak ngerti. Dia nggak tahu kalau 40 atau 50 tahun yang lalu sebelum meraih sarjana, mahasiswa itu harus menempuh pendidikan sarjana muda dulu. Nggak ngerti dia. Dia juga nggak ngerti kalau selain Pak Jokowi, banyak juga ijazah yang mahasiswanya pakai kacamata. Tapi namanya juga orang bebal. Mau dibilang apapun, percuma. Jadi nih ya, buat pengacara Pak Jokowi maupun relawannya Pak Jokowi dan Mas Gibran, lebih baik energi kita alihkan ke lebih yang bermanfaat. Desak polisi untuk segera menetapkan status mereka. Jadi semua penjelasan soal ijazah Pak Jokowi maupun Gibran itu bisa terang benderang disajikan di pengadilan. Kalau kayak gini terus, capek kali lah hidup kita. Lihat dia buka baju setiap hari di TV,
Lihat dia cengengesan terus setiap hari di TV. Lihat dia memotong ucapan lawan bicaranya setiap hari di TV. Jangan-jangan kita pun jadi ikut stres kayak dia. Pak polisi, apa mau diamkan terus kayak gini Pak polisi? Sampai kapan Pak polisi? Sampai mereka meneliti ijazah Jan Etes ya Pak? Mohon cepat lah ya Pak ya. Minggu udah berlalu, minggu kemarin udah berlalu, minggu ini apa masih kayak gini terus kita Pak? Mengapa Pak Jokowi terlihat membiarkan para pembenci itu terus bernarasi dengan ujaran-ujaran yang tidak pantas terhadap Jokowi bahkan dengan keluarganya? Mengapa? Menurut saya, Pak Jokowi bukan tidak menanggapi. Justru Pak Jokowi menanggapi secara serius. Tapi cara menanggapi Pak Jokowi adalah dengan mendiamkan, dengan seolah-olah membiarkan, supaya mereka semua makin memperlihatkan dirinya seperti yang sekarang terjadi. Mereka dengan lantang menyuarakan atau membangun narasi-narasi kebohongan, narasi kebencian terhadap Jokowi. Saya ingat dalam kisah perjanjian lama, Raja Daud itu ada musuhnya. Musuh-musuh yang tidak suka dengan Daud ingin memerintah. Bahkan ada yang mempengaruhi anaknya Raja Daud untuk memberontak. Lalu ada seorang yang bernama Simei. Simei ini berasal dari keluarga Saul yang tidak rela taktanya beralih dari Saul kepada Raja Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Daud terhadap Simei? Yang mengutuk dia, yang menarasikan ujaran-ujaran kebencian, dan lain-lain. Daud atau Raja Daud membiarkan. Raja Daud tidak menggunakan kekuasaan dia untuk menghakimi Simei. Raja Daud membiarkannya. Dengan begitu, bahwa Raja Daud menggunakan energinya dan waktunya bukan untuk mengurus hal-hal yang seperti itu, orang-orang yang disebut para pembenci itu. Dia fokus membangun taktanya, membangun kerajaannya, dan dia sangat terkenal dan dicintai oleh rakyat. Nah, tapi ingat, kepada anaknya Raja Daud, yaitu Salomo, Daud memberikan pesan agar berhati-hati dengan Simei, waspada dengan Simei. Jadi membiarkan tetapi harus waspada. Lalu kita lihat bahwa Raja Salomo membuat suatu strategi untuk menunjukkan kepada Simei bahwa dia adalah orang yang berkuasa, punya wewenang, tetapi juga sekaligus tidak mau menggunakan secara semena-mena wewenang dan haknya sebagai seorang raja. Lalu Simei memang sudah minta maaf atas kelakuannya, tetapi tidak dibiarkan Salomo begitu aja. Akibatnya Salomo memberikan suatu pelajaran penting. Ada kebijakan yang diambil oleh Raja Salomo di mana Simei itu tidak boleh keluar dari kota. Jadi dia semacam ada tahanan kota, tetapi tidak dipatuhi oleh Simei. Padahal Raja Salomo sudah bilang kalau keluar kota kamu akan dibunuh. Akhirnya kemudian dia melanggar karena dia mengurus budaknya yang pergi. Dia keluar dari Yerusalem dan akhirnya apa yang terjadi? Salomo menjatuhi dia hukuman mati. Saya nggak tahu para pembenci Jokowi di era Prabowo Gibran ke depan tentu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Tapi saya yakin para pembenci yang ngawur ini akan ada akibatnya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang kita lakukan di alam ini yang bebas dari hukum sebab akibat. Oke. Selamat berjuang untuk itu teman-teman, keluh kesah di mana Pak polisi belum juga memproses Roy Suryo CS ya. Ini yang diharapkan oleh para pendukung Pak Jokowi karena dianggap sudah berlarut-larut ya teman-teman. Dan kita tunggu saja prosesnya ya teman-teman. Dan menarik tadi perumpamaan tentang Pak Jokowi ya teman-teman, di mana dikatakan Pak Jokowi diam tapi sebenarnya enggak ya. Kalau saya pernah dengar sih dengan diamnya Pak Jokowi itu sebenarnya itu udah sebuah pukulan telak ya teman-teman buat para pembencinya. Kalau teman-teman ingat ketika Rocky Gerung mengata-ngatai Pak Jokowi dengan kasar,
Pak Jokowi itu jawabannya di luar dugaan dan menampar ya Rocky Gerung ya, tanpa harus banyak bicara. Pak Jokowi bilang ucapan Rocky Gerung yang dia keluarkan berapi-api dan mungkin dia merasa keren bisa mengucapkan itu di depan banyak orang. Pak Jokowi jawab dengan santai, itu hal kecil, saya kerja aja. Bayangkan omongan Rocky Gerung yang sebesar itu Pak Jokowi kerdilkan dengan cukup mengatakan itu hal kecil ya teman-teman. Jadi Pak Jokowi itu elegan ya teman-teman. Dia dengan diamnya, dengan bicaranya elegan, itu udah mengkerdilkan sendiri musuh-musuh dan para pembencinya. Pasti akan terlihat kerdil di depan Pak Jokowi karena ya ini pertarungan karakter ya teman-teman. Karakter siapa yang paling terlihat baik, berintegritas, pasti masyarakat menilai ya teman-teman. Dan terbukti mayoritas masih mendukung Pak Jokowi. Sedikit sekali lah kalaupun ada yang menarik dukungannya, itu pun biasanya karena pilihan politik. Tetapi pasti di dalam hati mereka tetap mengakui bahwa Pak Jokowi adalah salah satu pemimpin terbaik yang pernah, bahkan mungkin yang terbaik yang pernah dimiliki oleh negara ini ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini, terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.